Tiga mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Alhamdulillah kita ada 16 partisipan ya malam ini. Mungkin mudah-mudahan akan bertambah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Eh, Teman-teman, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Pada malam ini teman-teman kita mencoba sharing nih tentang membuat perpustakaan digital pribadi. Eh, jadi sebelumnya introducingnya, perkenalannya itu adalah sebenarnya kita ini memanfaatkan aplikasi yang diberikan oleh Google eh, dengan menggunakan Google Site ya. Jadi sebenarnya ini tidak mesti harus jadi share ya, tidak harus menjadi library sebenarnya perpustakaan digital enggak juga. Sebenarnya ini intinya adalah membuat website ya tanpa memahami ilmu pengkodingan ya. Jadi kita cukup paste and plug ya. Setelah ditempel-tempel aja seperti kita membuat puzzle ya. Jadi ini sebenarnya tidak harus menjadi perpustakaan digital, toh bisa jadi portofolio. Kenapa dia dikatakan perpustakaan digital? Karena kita meletakkan kumpulan-kumpulan buku di dalamnya yang berupa buku-buku digital atau juga peristiwa-peristiwa yang kita abadikan dalam picture ya, dalam dalam digital. Nah, kita tempel. Di dalam itu kita bisa isi buku digital dalam bentuk flipbook PDF misalnya, yang tinggal buka gitu ya. Atau kita bisa juga buatkan PDF-nya langsung, buku dalam bentuk PDF-nya. Kan sekarang tuh bisa PDF dalam bentuk flipbook atau juga dalam bentuk PDF langsung. Atau memang buku digitalnya yang sudah ada. Atau file-file foto, picture, dan sebagainya. Atau file video juga bisa. Semuanya bisa kita taruh di dalam website kita itu. Kalau kumpulannya buku, jadilah di perpustakaan digital. Kalau di kumpulannya arsip-arsip kita, ya apakah sertifikat, file-file penting, kemudian foto-foto pribadi, maka itu akan menjadi portofolio. Jadi tidak lagi menjadi perpustakaan digital, dia akan menjadi portofolio. Kalau kita gunakan untuk semacam flyer marketing kita untuk sesuatu produk, maka dia jadilah websitenya digunakan untuk promosi dan lain sebagainya. Kalau isinya nanti kita terkait dengan pendaftaran siswa baru, maka jadilah website kita tuh PPDB. Jadi everything can you do with this program gitu. Nah, jadi simpelnya langsung saja. Apa sih yang mau kita buat sederhananya teman-teman? Kita menggunakan aplikasi Google. Maka teman-teman harus punya akun Google. Ya, kita akan mulai dengan membaca basmalah. Oh enggak, mulai dengan ini. Dengan buka Google dulu. Kita langsung saja buka Google. Ini kelihatan nggak teman-teman di sana? Kelihatan ya. Jadi kita buka Google dulu. Sebenarnya kan bisa bisa langsung sebenarnya langsung tembak Google Set ya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa dalam Google ini banyak sekali aplikasi yang kita bisa gunakan. Jadi selalu bukanya itu melalui Google. Di atas sebelah kanan itu kan ada titik 9 kan. Di sini tuh kita akan banyak temui aplikasi-aplikasi yang kita ketahui itu. Pertama ini yang langsung keluar saja sudah ada di sini. Tapi ada aplikasi yang tidak langsung kita temui di sini, dia tersimpan. Tersimpannya di mana? Dia tersimpannya di dalam Google Drive. Jadi yang kita buka itu adalah drive-nya. Karena di sini kan kalau kita mau cari Google Form nggak ada, Google Sheet nggak ada, ada deh, Google Doc ya kan. Nah, tapi Google Site-nya belum ada, maka kita bukanya melalui Google Drive. Nah, kita buka drive kita. Tapi ingat akunnya akun Google ya, jangan bukan Google. Nggak bisa dibuka di Yahoo atau di kemudian setelah kita buka
Google Drive-nya, maka di sebelah kiri atas, teman-teman boleh sekalian buka kalau memang mau latihan, mau langsung try di laptopnya, pelan-pelan jadi kita ikut. Uh, iya, udah dibuka Google Drive-nya, kan Google Drive udah biasa lah. Google Drive ini akan menyimpan semua apa tuh file kita dalam bentuk cloud ya. Jadi ada space gratis yang diberikan kalau dia basic gratis kan. Kita dapat storage-nya itu 15 GB. Yang ada di sebelah sini kan ada informasi tuh garis 3 tuh storage. Ini 4,5 GB terpakai dari 15 GB ya yang bisa kita gunakan. Ini free. Kalau mau nambah kita harus berbayar. Yaitu berapa ya, saya nggak coba-coba juga, tetapi kalau kita tambah ke yang pro-nya nanti storage-nya jadi 100 GB. Wah, keren juga, 100 GB itu cukup banyak. Ya, tapi kalau seandainya teman-teman nggak mau bayar gratis terus, ya setelah 15 GB bikin akun baru. Nanti dapat lagi 15 GB. Udah habis bikin lagi akun baru, nanti dapat lagi 15 GB. Untuk mendapatkan 100 GB berarti teman-teman harus punya 7 akun Google ya. Nah, setelah terbuka ini semuanya teman-teman, kita ingin tahu aplikasi yang lain yang tadi tidak ditunjukkan di tampak depan di dashboardnya Google. Yang di dalamnya apa? Kita buka yang ini nih, di New. Klik New yang plus yang ada sebelah kanan atas itu ya. Kiri atas maaf. Ini kan kalau seandainya kita mau upload, mau nyimpen file ya, menyimpan file di Google Drive, menyimpan folder di Google Drive, tinggal ini aja. Ini nanti akan menelusuri di mana kita akan menyimpan. Tapi kita tidak bermain di sini, kita bermain di aplikasinya. Nah, teman-teman di sini ada Google Docs, ada Google Sheet. Google Docs itu seperti apa itu? Word ya, seperti Microsoft Word. Jadi dia bisa dilingkan, punya link lah untuk bisa diakses oleh dikerjain bareng. Jadi kalau aplikasi Office di sini itu ini bisa dikerjain bareng-bareng nih sama teman yang kita punya link, kita berikan link untuk mengedit. Bisa kita tim Google Doc-nya. Mau ganti-gantian, mau dieditnya, berarti kita kerjakan di sini. Kalau di Word kan nggak bisa, kecuali kita harus kirim file. Google Sheet itu adalah prototipenya Excel. Google Slide itu prototipenya PowerPoint. Google Form, nah ini yang kita sering pakai untuk acara-acara mengisi survei, mengisi absen, mengisi jajak pendapat, ya pokoknya tau lah G-Form ini. Dan tidak hanya ini, dia disembunyikan dalam bentuk yang lain, ya more ya. Ada Google Drawing, jadi kalau mau gambar, ini prototipnya seperti Photoshop, tapi tentu tidak sempurna, tidak selengkap Photoshop. Ini Google Map, kalau kita mau ngirim-ngirim alamat kita, bisa di sini, di Google Map. Nah, Google Site. Nah, ini yang kita pakai nih, Google Site. Ini adalah website yang sangat mudah kita menggunakannya. Kalau kita klik, ya yang baik kita nggak usah tahu dulu, kita cukup ambil Google Site-nya. Ini akan buka. Nah, berarti kita harus sudah mulai membuat segala sesuatu yang kita ingin buat. Inilah tampilan muka dari Google Site. Teman-teman, kalau seandainya mau berencana mau membuat sesuatu, sebaiknya siapkan bahan-bahannya apa yang mau kita buat. Kalau kita mau buat perpustakaan digital, berarti kita harus siapkan buku online, buku digitalnya, baik dengan berbagai macam tipe extensionnya. Digital itu bisa PDF, bisa Word juga bisa, ya bisa dan banyak yang bisa menyimpan extension untuk membuat tulisan-tulisan. Kita mengenal dulu nih tampak depannya. Ini halaman kerja, halaman depan. Ini luasnya itu seperti ini saja. Sampai ke bawah semuanya ini. Ini untuk membuat judul web kita. Kita mau buat apa? Kalau memang teman-teman mau buat perpustakaan digital ya kita berarti kita buat misalnya kalau untuk pribadi ya bisa saja kita tulis my library. Nah, gitu kan. Enter langsung. Maka nanti untuk searching di mesin pencariannya setelah kita upload ya ke
komunitas atau ke umum, maka kita menggunakan ini sebagai clue untuk searchingnya. Ya. Tetapi teman-teman, kepentingan untuk men-searching itu tidak terlalu penting lah kalau seandainya kita sudah langsung men-share link ya. Karena ternyata sekarang untuk masuk ke dalam mesin googling itu juga ternyata harus punya tekniknya, ada triknya ya. Sampai saat ini saya belum punya ya, maaf. Nah, kemudian ini buat judul. Masih dalam bar yang paling atas ini, ya, kita kenalan dulu. Berarti ini kalau ini tahu lah ya, ini pasti udah sangat familiar, Ando dan Redo. Kemudian yang sebelah kanannya ini untuk preview ya, melihat ya. Kalau kita klik kita melihat hasil kerjaan kita. Nah, ini karena belum dikerjain ya hasil begini. Tampak tampilan bisa laptop, bisa tablet, bisa juga phone atau smartphone kita. Kita close lagi untuk kembali ke halaman depan tadi. Kemudian kalau kita ingin mengetahui linknya, ya, ini link ini akan keluar kalau kita sudah publish nanti. Ya, kemudian ini untuk share buat yang lain, buat komunitas kita, buat kontak yang kita kenal. Kemudian ini buat setting. Ya. Setting itu nanti kebutuhannya buat apa nih? Buat posisi tulisan, posisi foto yang kita akan ingin buat ini. Kemudian setelah itu kita kenal lagi nih ada titik 3. Titik itu apa saja ada. Ini punya kegunaannya masing-masing ya. Ada version history, ada duplicate site, kita mau mengcopy site kita buat duplikat dan sebagainya. Kemudian ada publish kalau kita sudah selesai. Oke, lanjut ke di bawah bar ya. Ini adalah ruang yang diberikan oleh Google Sites untuk menampilkan ciri khas picture kita. Ya, kita mau taruh picture apa di sini untuk memulai sebuah pekerjaan. Misalnya kalau kita mau mengganti ini menjadi sebuah ciri khas kalau kita membuat portofolio, tentunya kita jangan gambar pantai. Ya gambarlah aktivitas kita. Kalau kita mau buat perpustakaan, tentunya kita harus mengganti picture ini dengan apa tuh? Dengan nilai rasa perpustakaan. Ya kita ganti saja. Ini kan picture yang disiapkan oleh Google Sites, kita bisa ganti di sini. Kalau kita keluar akan hilang. Tapi kalau kita masukkan ke dalam kotak hitam ini akan muncul ini. Ini langsung informasi dari Google Sites. Dia minta mau change image nggak, mau ganti gambar nggak. Kalau mau ganti klik saja. Dan di sini dia ada menawarkan bisa select image, berarti image yang sudah disiapkan oleh Google Sites ya, macam-macam bentuknya seperti Google Form juga. Di Google Form kan ada macam-macam image yang disiapkan untuk picture asal ini yang disiapkan oleh Google Sites seperti ini. Nah, untuk gambar di dashboard judul kita atau yang disiapkan oleh Google Sites seperti ini. Atau kita punya URL yang kita hafal, kita bisa tinggal klikkan di sini apa URL-nya. Atau kalau seandainya enggak, kita langsung cari aja searching di sini. Sudah siapkan searching di Google. Misalnya untuk perpustakaan kita mau mengambil foto-foto yang ada di Google. Boleh tulis perpustakaan atau kita tulis apa? Library. Tapi saya coba dulu dengan perpustakaan. Apakah yang muncul gambarnya? Oh, seperti ini. Oh, kan berarti gambarnya perpustakaan. Tinggal pilih saja mana yang mau kita suka. Kita ambil salah satu yang agak modern ya, yang agak modern. Mana yang modern? Nah, ini agak modern ya. Ada sih yang lebih modern banyak. Udah jangan lama-lama, kita ambil salah satu. Misalnya ini. Lalu klik, lalu kita select. Maka dengan sendirinya dia akan masuk ke sini menggantikan gambar yang tadi. 1, 2, 3, 6. Ini perpustakaan. Ini seperti National Library-nya Amerika ini. Nah, ini bentuknya hanya ini yang ditawarkan tidak hanya ini yang ditawarkan oleh Google Sites, bisa kita rubah bentuknya, tipenya apa? Kita klik yang di sini tadi, yang buat change image, kemudian reset mengulang, membuang yang tadi, atau ini. Nah, kalau ini tipe dari branding gambar yang kita pilih. Jadi ada 4 tipe. Ada bertipe cover, kalau cover itu gede ya, tuh. Jadi muncul gede sekali, keren.
atau large banner, bannernya itu banner besar, semacam ya banner ya, baliho ya, atau seperti banner banget, spanduk kayak tadi. Atau tidak perlu kita, kalau nggak perlu pakai ini, title only. Jadi kita tinggal nanti ganti apa. Tapi sayang amat ya kalau sekarang kan gambar itu lebih banyak berbicara ketimbang tulisan. Saya tawarkan teman-teman untuk memilih cover ya. Jadi bentuknya jadi besar. Bentar. Oke. Nah, nanti kok hilang ya kan belum saya ganti ya. Ambil lagi ah. Ambil lagi seperti ini. Kita searching saja. Tadi bisa perpustakaan atau bisa dalam bahasa Inggris. Tadi kita biar cepat kita pilih ini aja. Seperti ini juga lebih modern. Terus saya pilih yang tipenya itu cover. Oh ini udah cover ya, udah gede. Oh ya lebih. Nanti kemudian kita beri judul perpustakaan kita. Ya, terserah maunya apa. Judulnya boleh misalnya karena tadi My Library, kita pilih perpustakaan apa ya, perpustakaan Akoh gitu ya. Jelek banget. Perpustakaan pribadiku. Nah, ini nanti kita bisa rubah-rubah lah, bisa ditebelin, ganti hurufnya, misalnya, ganti ukuran hurufnya, tetap dia ukurannya sudah default ya, nggak bisa dirubah-rubah modelnya. Ini paling bisa dirubah itu besar kecilnya. Bentuknya itu ada heading, subheading, small kecil sekali, ya sayang nggak dipakai. Kita pakai title ini aja, perpustakaan pribadiku, lalu ditebelin, oke. Kemudian ini nggak bisa dipindah ke atas ke bawah, kecuali dia hanya bisa dipindah ke kiri kanan. Ya, nah seperti itu. Oke, kita jangan terlalu lama di sini. Mari saya ganti lagi karena terlalu kecil ininya, sampai banner saja perpustakaan pribadi. Oke, kemudian kita misalnya mau punya logo. Ini kan logonya masih logo site, kita bisa ganti di sini. Add logo. Nah, misalnya teman-teman punya logo apa? Logo nanti muncul penawaran dalam bentuk settingan. Bentuk logonya itu di mana kita pilih dari upload atau select. Kalau upload itu berarti kita sudah punya, kita tinggal ambil di kelengkapan kita. Oke, saya langsung ambil yang mudah saja. Ini ada logo CBT Squad. Nah tadi, nah ini CBT. Ini logo kita. Sudah, kemudian setelah itu kita tunggu sedang proses. Nanti muncul di sini, tuh muncul logonya ya di sebelah kiri atas. Oke, selesai. Oke, kita close. Nah, kita sudah punya logo My Library. Silakan dulu. Nah, kemudian berikutnya kita tentu akan mengisi apa di sini. Terserah teman-teman. Kita di sini macam-macam mengisinya. Sebelum mengisi apa yang mau kita isi, kita kenalan dulu dengan tools pengisinya. Tools itu ada pengisinya itu ada insert ya di sini sebelah kanan kita lihat di tulisan di bawah publish di bawah akun kita. Apa aja tools untuk mengisinya? Ada insert. Insert itu ada text box, ada image, ada drive. Jadi file-file yang ada di drive kita bisa masukkan ke sini. Atau embed, kita tuliskan seluruh link yang kita punya. Nah ini. Kemudian layoutnya ini, model layoutnya seperti ini. Ya, ini persingkat. Ini banyak sekali nih macam-macam ini. Ada collapsible text. Teman-teman, pernah nggak buka internet, buka website, tulisannya itu tersembunyi, cuma judulnya aja. Nanti kita tinggal klik, baru keluar. Nah itu dia namanya collapsible text. Jadi teksnya banyak, kita cuma butuh satu baris. Nah, itu kalau menggunakan collapsible text. Jadi dia judulnya ada, tapi tulisannya nggak ada. Tinggal klik judulnya nanti keluar, terbuka gitu ya ke bawah. Itu misalnya. Oke, kemudian ini ada table of contents. Jadi tabel image carousel ini adalah foto. Nih, contoh image carousel nih teman-teman. Image carousel ini adalah pernah nggak buka
website yang fotonya itu cuma satu tempat tapi dia bisa berganti-gantian, teman-teman. Ya, saya langsung contohkan, langsung bergantian. Jadi misalnya insert image nih, kita tambahkan foto ya, upload image. Misalnya saya sudah punya modalnya itu yang kita punya kemarin. Ini aja, foto-foto apa tuh? Foto-foto flyer ya, foto flyer nih. Ini kan kita sudah berapa ini nih? Sudah 16 ya. Kita masukin semua deh. Nanti kita akan lihat hasilnya. Open. Nanti proses jalan semua, teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Jadi ini sebenarnya kita adalah ruang macam apa ya? Album kumpulan foto yang dia bisa terbuka satu-satu, tetapi sambil jalan. Atau tergantung kita mau ngaturnya apa, mau diklik atau mau automatically jalan. Kita udah semuanya di-upload, kita insert, nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini kalau ini kan karena belum dipublish ya, masih dalam bentuk ruang edit, bentuknya begini aja. Tapi kalau seandainya teman-teman mau lihat gimana sih jalannya, ini kita seperti tadi preview, klik preview, nanti tampilan kalau kita ngirim ke orang begini. Nah, ya kan tampilannya. Terus ini kan kita klik ganti gitu kan, klik ganti. Ini bisa secara automatically atau kita memang secara manual. Begini teman-teman. Jadi fotonya ini bisa jadi library, bisa juga portofolio kita. Ini muncul semua nih. Seberapa banyak nanti bagus juga ini seandainya kita gunakan untuk media penyimpanan arsip-arsip LinkedIn ya untuk TikTok. Kita ganti. Jadi kita tidak butuh banyak space kan? Kita tinggal taruh aja di sini. Oke, kita close lagi. Dan ini bahkan bisa kita edit juga. Kita bisa edit. Misalnya mau kita edit, misalnya kita perkecil. Oh, nggak mau kegedean, ya kecilin aja. Gitu. Nanti teman-teman itu pengenalan dari insert ya. Kemudian ada button. Button ini nanti kalau kita klik ini untuk bikin link baru nih. Link kemana-mana, baik di dalam website ini maupun keluar. Tapi ini kayaknya link untuk di sini aja. Jadi link kalau kita punya nanti pages-nya kan banyak. Nah, teman-teman, kalau kita bicara pages ntar, kita bicara halaman depan dulu. Nanti halaman 2-nya belakangan. Teman-teman kalau seandainya sebelum kita masuk ke lanjutnya, teman-teman kalau seandainya butuh, ini backgroundnya nggak mau putih, maunya yang agak unik lah. Teman-teman tinggal ganti ini aja. Klik sebelah kiri, kita masukkan di areanya sini, dia akan keluar. Karena teman-teman keluar dari areanya foto ini nggak muncul nih yang 3 menu ini. Ini menu cat air, ini copy, ini delete. Itu akan muncul kalau selama areanya di sini. Kalau kita keluar dari area foto tadi dia nggak keluar. Nah, sekarang kita masuk area, kita pilih yang ini nih, yang gambar apa tuh? Tempat cat buat cat air gitu ya, buat melukis. Nah ini kita ambil yang tipe background gambar. Apakah yang sudah disiapkan ini aja? Misalnya kalau kita ambil yang biru ini, maka dia akan muncul backgroundnya begini. Ya, kita nggak mau yang itu, kita ganti aja. Gantinya bisa dengan redo begini, undo, nah kan. Kita pilih yang agak unik, kita ambil yang upload atau select aja, select dari berarti yang sudah disiapkan oleh Google Site. Misalnya ambil salah satu di sini deh yang teman-teman suka. Misalnya saya sukanya mesin tik. Oke, kita ambil itu, klik salah satu yang sukanya aja. Nah, nanti dia akan jadi background posisinya. Oke ya teman-teman, ini bisa di dan seterusnya. Kemudian misalnya teman-teman mau nambah apa lagi yang lain di sini. Ini bisa ada placeholder, ada bisa juga buat YouTube. Nah, YouTube nih, teman-teman. Kemarin kita punya link YouTube kan ya. Kita ambil link YouTube yang kita ingat nggak link YouTube yang apa tuh? Yang punya departemen. Ingat ya, link YouTube departemen, terus ambil dulu. Kemarin sudah dibuatkan link YouTube. Sebentar ya, lagi nyari dulu nih. Dor. Saya kirim dulu. Kita ambil di TKP, sudah saya kirim link YouTube-nya. Nah, ini kita punya link YouTube ini nih.
Ini kita oh ini bukan YouTube ya, materi webinar. Ada yang bisa kirim link YouTube nggak cepat ke TKP? Kalau lupa. Halo, yang punya link YouTube. Kalau punya link YouTube dong. Baik, boleh boleh. Ya, iya. Oh ini ngambilnya dari searching di Google, bukannya disiapkan oleh Google Set-nya. Kan dia ngambil jangan upload. Upload itu berarti kita yang punya nih. Kalau upload kan kita punya nih. Di select, select, select itu dia nyiapin banyak link. Dia menyiapkan banyak link nih. Link, nah ada galeri, galeri berarti yang disiapkan oleh Google Site. Ada URL, URL kalau kita hafal URL-nya, kalau nggak hafal ya kita cari searching. Ya, searching itu nanti searching itu pakai Google. Ya, oke. Ya, boleh perpustakaan, boleh library juga. Library juga bisa keluar sama, hal yang sama. Misalnya saya, oke ya, oke ya. Siap. Oh ya, kalau seandainya ngebuka apa? Kalau seandainya ngebuka yang lainnya banyak-banyak sekali yang lebih cakep ya. Ini emang kelihatan banget ya. Ini ngaku aja di ngaku aja di perpustakaan saya sendiri gitu. Ini kalau seandainya terlalu tutup bisa diganti. Di sini ada rata kiri, rata kanan, kan gitu ya. Oke. Cakep yang mana? Pak Lukman kalau ada link punya link YouTube mau dibantu. Oke, saya sudah punya. Sudah ada? Oke. Apa tuh? Iya, 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 iya. Setuju, setuju. Nah, ini link YouTube ya. Oke, YouTube nih. Kita udah punya link YouTube, tinggal copy di sini link YouTube-nya. Oke, udah dapet kan? YouTube BKSM apa nih? Nah, pokoknya udah punya. Oke, nggak nyambung. Sorry. Kalau sudah punya linknya, kalau ini kan kita harus nyari ya. Kalau buka YouTube ini harus nyari YouTube-nya apa. Misalnya, ini harus nyari. Kalau tadi Samsurial udah ada belum sih? Mau jadi YouTuber nih. Samsurial ada nggak ya? Oh ada, keren loh. Pak Samsurial sudah ada YouTube-nya. Cuma belum ada yang ini. Kita ambil salah satunya ya. Hmm, Red Perdana tanpa latihan karena anak-anak Samsuri Federasi ini anak kita dan oke lah. Oke, saya nggak pakai itu. Kita kan sudah hafal nih. Kita punya link YouTube. Kita jangan pakai YouTube-nya, kita pakai embed. Kalau pakai embed langsung nih, kita punya link YouTube nih. Ini punya siapa nih? KFSFVN lah. Nih, Metro. Oh, Bu Mega ya. Nanti langsung masuk nih ke sini. Nah, tuh link YouTube-nya. Oke. Ini kalau seandainya kita preview, nanti bisa 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 disetel. Oke, kalau embed itu kita sudah hafal HTTP-nya, alamatnya sudah hafal. Oke ya. Kalau embed itu kita kalau kita klik, kita sudah hafal nih alamatnya. Misalnya HTTP apa gitu kan, hmm, bla 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 misalnya kan. Kalau bener ada, udah gitu. Atau kita copy copy paste, atau kita copy paste, copy paste. Sekarang kita sudah misalnya bisa dari Telegram, bisa dari WhatsApp, bisa dari Facebook. Kita tinggal copy paste seperti ini, Ctrl V, begitu ya. Itu bedanya embed. Kalau ini kita kalau yang YouTube ini kita dihubungkan dengan link YouTube. Kita jadi searching dulu.
Misalnya leads in itu sudah ada sih, belum ya? Sudah ada ya berarti ya? Leads in, pasti ada. Nah, itu kan ada ya. Ini leads in apa ini? Oh ini. Nah ini kan link-link YouTube yang leads in nih. Nah yang ini aja pakainya ya. Iya, 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 iya. Nah, sekalian. Nah, nanti kan di samping YouTube itu kita nggak tahu nih dia ngomong apa sih nih. Nah, ini kita tambahkan di sini sebelah kanannya itu teks sesuai dengan keinginan kita teksnya. Nah, itu. Misalnya apa sajalah. Eh, Biasanya judulnya bombastis kan. Eh, Tampilan yang sorry kalau udah ya gitu kan. Gitu ya. Oke, begitu. Nah, ini juga nanti bisa dibesarin, bisa dikecilin sesuai ukurannya terserah maunya gimana. Bisa title misalnya begitu, lalu ditebelin, kemudian rata tengah, bla 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 dan seterusnya ya. Oke, Bapak Ibu ini teknik-teknik lah menginsert itu banyak, coba-coba aja. Nanti ada beberapa yang, nah ini kalau kita mau link dengan sheet, kalau kita punya Google Sheet di sini dan seterusnya. Oke. Jadi banyak sekali lah yang kita bisa gunakan. Kalau map ya berarti kita klik map. Misalnya kita di mana nih? Eh, Mana nih Indonesia? Oh ini Indonesia. Kan tinggal digedein. Nah, oh Afrika. Ya, pokoknya udahlah. Pokoknya kita GC aja GC. Apa ya? Apa ya? MUC. MUC. MUC building. Ada nggak sih? Ada ternyata, Masya Allah ada tuh. MUC building. Nah kan ada kan MUC building. Select, select, taruh. Tuh, kita langsung muncul. Nah, tuh langsung. Oh iya, nggak ada di nggak ada di susunan, Mbak. Tapi kan korosi kan nggak ada di susunan DPP, Mbak. Mbak Emi, Mbak Emi, di susunan DPP nggak maksudnya di susunan DPP. Oke. Loh, Kang Harna bukannya jadi ini, Mbak? Jadi eh, udah ada namanya Kang Harna tuh. Tapi nggak tahu. Oke, oke sip. Ya biar lebih jelas lah. Oke ya, ini udah insert-insertnya. Iya. Oh banyak banget. Bisa foto. Ini kan kita, oh kalau tadi kita sudah masukin foto ini nih. Oh foto ini nggak, iya layar. Jadi ini kan kalau kurang gede ya bisa digedein. Tapi ini nggak cocok nih untuk foto background ini nggak cocok. Harusnya diganti aja. Batasan. Jadi kan ini kan semuanya adanya di ini di apa? Di Drive ya, di Google Drive. Jadi dia mengikuti storage-nya Google Drive maksimal itu 15 giga kalau iya. Tapi 15 giga itu untuk ini bentuknya cloud, Bu. Ini tuh besar sekali loh, Bu. Saya kemarin yang jadi ya, cukup memuaskan lah, cukup memuaskan. Gini, Bu. Ini, ini siapa sih? Bu Mega ya? Oh, Bu Hanum, Bu Hanum. Bu Hanum, ini apapun yang Bu Hanum buka di Google Drive, mau buka Google Form, mau buka Google Site, mau buka Google Sheet, mau buka Slide, selama Ibu tidak menghapusnya,
Google automatically save. Ya, nggak ada. Selama akun ibu, nggak. Selama akun ibu ada, oh enggak, itu enggak. Kalau ini kan selama forever selama akun kita ada. Jadi nggak mesti di kan kalau kerja di apa di media-media online gini kan semua pekerjaan kita kalau nggak kita hapus dia akan tersimpan otomatis save ya, save automatically. Jadi tersimpan walaupun ibu lupa gitu ya, lupa kemudian asal tahu ibu ingat ininya akun ibu dengan sendirinya dia akan terbuka. Oke ya, oke lah. Baik. Buat apa? Oh enggak, ini kan saya baru halaman depan ini, belum belum pengenalan yang apa? Iya, iya. Enggak, oke. Jadi sebenarnya sebenarnya gini, ya. Sebenarnya kalau halaman depan itu bukan ini isinya, iya kan? Isinya bukan ini kan halaman depan itu kan introducing dong, selamat datang, ya enggak? Jadi sebenarnya saya karena pengen dikasih waktu cuma 30 menit kan saya kerasa kurang iya. Jadi di, di- di sini tuh sebenarnya ini harusnya selamat datang. Hah? Cakep, cakep. Cakep lu, biar biar gitu. Oke ya. Hmm. Oke ya, sip ya lanjut ya. Sampai teman-teman selesai ya. Siap nih. Seharusnya isinya kan ini selamat datang kan. Misalnya assalamualaikum itulah surat dan pokoknya teruslah dan itu isinya ini misalnya isinya kalimat ya kan atau kalau seandainya mau cepat Bapak Ibu kan punya file tuh ya ambil aja file yang Bapak Ibu punya lalu kita copy paste saya ambil dulu salah satu file ya biar kelihatan mana sih mana LDK oke file yang ada wordnya Stadium General DKW oke lah. Ini kebuka semua nih file-file yang ada di dalam. Oke. Banyak nggak sih ini isinya? Loh, ini kan ringkasan saya, Bu. Jadi ambil denger. Waduh, iya saya mau jadi amin apa enggak ya? Amin dapat juga. Nah, jadi Bu Hanum, nih, oke saya copy paste ya. Nah, kembali ke laptop. Saya copy paste di sini. Tadi udah kok di copy, sekarang tinggal paste aja di sini. Nah, tuh. Ini selamat datang ini kalimatnya. Kalau kurang gede bisa aja di blok kemudian ambil jangan yang normal, ambil yang subheading. Nah, ini. Oke, jadi kita udah punya ucapan selamat datang. Seperti tadi supaya backgroundnya ada yang lebih bagus, kita bisa ganti backgroundnya apa. Misalnya kita ambil yang warnanya apa ya, yang agak sedikit unik. Saya ambil merah. Nah, jadi ada tulisan. Keren ya? Ada tulisan ya? Oh gitu. Dia akan menyesuaikan dengan pas ibu bilang mata ibu sakit langsung berubah kan warnanya. Jadi akan menyesuaikan supaya, supaya tulisannya terbaca. Supaya tulisannya terbaca. Nanti nanti Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di sini bisa upload foto ya. Bisa upload foto. Ini kan bisa diatur nih besar kecilnya.
Bisa diatur besar kecilnya. Oke ya. Nah, oke itu halaman satu. Boleh diisi apa saja, boleh diisi foto, boleh diisi video, boleh foto kegiatan. Oke, ini halaman satu. Sekarang kita mau bikin halaman dua. Kan website itu internet yang kita biasa buka ada halaman home gitu kan ya. Kemudian ada profil atau ada misalnya dari kami atau foto kegiatan atau segala macam. Ya, sekarang kita bermain di memainkan peran untuk membuat halaman. Ini kan belum kelihatan halaman berapanya. Oh, buku tamu ya bisa lah. Buku tamu berarti bisa. Nanti berarti kita bikin ini Bu. Kita bikin di sini halaman buku tamu. Berarti halaman misalnya home. Nanti buku tamu kita buatkan, ya kan? Buku tamu kita bikin aplikasinya apa? Pakai form ya. Oke. Sekarang gini loh Bu. Jangan lupa form itu sekarang Google Form, oke ya. Dan teman-teman harus mulai expert dengan Google Form karena Google Form itu banyak kegunaannya sekarang. Tapi jangan lupa, sebentar lagi Google Form akan ditinggalin orang karena sekarang ada sejenis yang lebih sangat expert dibandingkan Google Form. Namanya, namanya bukan, bukan Zoho. Saya lagi dengerin ngaji. Oke lah, nanti saya lupa. Jadi, tadi ingat sekarang udah lupa lagi buru-buru sih. Pokoknya ada. Tapi sekarang kuasai saja dulu Google Form karena kita bermain di dalam Google. Nah, sekarang kita membuat halaman ya. Sekarang kita membuat halaman. Lihat menu yang sebelah kanan yang di bawah publish, di bawah tulisan publish, di bawah akun kita. Itu ada insert kan kita baru bermain di insert tadi ya. Sekarang kita bermain di pages. Pages ini adalah pages ini adalah membuat halaman. Kita klik saja. Oh, ternyata kita baru punya satu halaman. Ini halaman yang di sini nih, yang depan ini. Kita mau buat halaman. Membuat halaman berarti lihat paling bawah ada tanda plus kan? Plus kita klik plusnya, maka muncul pertanyaan new page. Mau bikin halaman apa? Seperti tadi, buku tamu. Oke, kita buatkan buku tamu. Oh, sorry. Hurufnya besar ya, buku tamu. Judul itu harusnya huruf besar. Buku tamu. Tapi nanti harus dibuatkan. Done. Nah, muncul kan? Sekarang mulai muncul ya. Home, buku tamu, oke? Muncul ya. Sekarang kita tambah lagi misalnya apa? Eh, Profil. Jangan dulu. My profil dulu dong. My profil. My profil. Oh iya gitu. Oh iya, Banum, iya benar. Tuh kan, sudah mulai my profile. Oh, kenapa home-nya kecil, buku tamu dan my profilnya gede? Ya tinggal ganti aja. Gimana cara gantinya? Klik aja 2 kali. Terus kita nggak mau berbeda bahasa, jangan home karena sebelahnya buku tamu dan profile, my profile. Oh iya, iya itu memang udah beda ya. Udah lah nggak apa-apa. Ya kita tuh, eh, oh gitu. Nih beranda kan home, home itu beranda ya, betul ya? Oke. Beranda, buku tamu. Apakah kita mau bikin halaman lagi? Boleh, tapi boleh sekarang, boleh nanti. Misalnya, tadi apa tuh? Soal-soal ya? Soal-soal boleh tuh. Bahkan Bu Hanum, saya di Man 16 itu saya menjadikan ini sebagai prototipenya e-learning. Jadi Bapak Ibu guru saya eh, supervisinya tidak supervisi kunjungan. Saya minta mereka buatkan saja ininya, portofolionya. Saya lihat di sini. Jadi mereka akan mengisi nanti ada silabus, ada analisis konteks, ada analisis pekan, analisis apa prota prosem, kemudian RPP, kemudian soal-soal, penilaian, masuk sini semua. Udah masuk semua di sini. Dulu kan pernah saya kirim. Oke, nanti saya kirim lagi ya. Ya, oke. Oke, nanti saya kirim. Oke, sudah ada beranda soal-soal buku tamu. Nih Bapak Ibu, kalau seandainya susunannya nggak suka, ini boleh diganti-ganti pindah-pindah. Pindahnya bukan di halaman site-nya ya, tetapi di menu editnya yang sebelah kanan itu. Ini tinggal klik mau dibawa kemana, di drag, istilahnya drag inget ya. Oh, pindah kan. Oke, sudah. Hmm.
Berarti sekarang di drag, drag itu ditekan Bu, terus dibawa-bawa, dibawa berjalan-jalan kemana-mana seperti ini. Di drag ya, mouse-nya itu ditekan, ditahan, terus dibawa jalan. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau lepas pindah, oke, bawa jalan lagi pindah seperti itu. Ya, oke lah itu cara teknik penambahan halaman. Mari kita mulai melihat halaman 2 dulu. Oke, mari lihat halaman 2. Klik ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu kan nggak mau, seandainya kita mau share ke orang kan nggak mau dibilang kok monoton sih. Maksudnya apa monoton? Oh, berandanya gambarnya gambar itunya ini perpustakaannya. Buku tamu kok gambarnya sama? Ih, nggak ini ya, nggak asik. Diganti aja lagi. Kalau khusus buku tamu, misalnya kalau buku tamu kita mau ganti apa, nanti dengan sendirinya terganti. Misalnya kita kita cari ya searching lagi book ya apa. Nah, ini kan buku tamu nih. Mana nih maunya? Buku tamu itu bahasa Inggris apa? Guestbook ya? Nah, ini boleh. Nah, ini. Bisa kita ganti. Tuh, gini kan buku tamu. Oke. Kalau kurang gede berarti ganti banner. Last banner. Tuh, jadi begini buku tamu. Kan keren ya. Gitu ya. Nah, jangan ntar ganti sendiri. Oke. Nah, nanti kita taruh di sini apa? Google Form. Ibu Google Form. Berarti buatkan dulu Google Form-nya. Saya ambil contoh ya. Berarti kita kan insert ya Google Form-nya di sini adakah Google Form? Google Form pada prinsipnya ada nih di sini Google Form. Nah, tapi kan kita formnya bikin dulu kan buku tamunya. Saya ada nggak ya sampai? Oh ya langsung jadi semua ada di sini. Contohnya betul bisa langsung ya Bu. Jadi Untitled Person Karim Bu. Nah ini buku kunjungan nih sudah ada saya ternyata alhamdulillah. Kita select, insert, nanti akan muncul di sini. Tuh buku kunjungan library. Nah, tuh sudah. Kalau seandainya ini di preview langsung ngisi nih. Kita tamunya langsung ngisi di sini siswa. Nah, gitu kan meminjam. Kunjungannya buat apa? Meminjam buku, membalikan buku, membaca, mengcopy, memberikan sumbangan buku, atau yang lainnya silakan diklik apa kan gitu ya langsung. Nah, tapi iya saya masih yang lama. Hmm, Sekarang ada yang udah expert ya. Tapi jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bro and sis, ini kan bikin apa tuh istilahnya? Bikin udah close belum tadi? Udah. Ini kan bikin penuh-penuh tempat kan? Kenapa kita buka seperti ini? Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak nggak usah. Kita ganti aja bentuk tampilannya. Tuh, jadi dia buka sendiri linknya, jadi ngebuka link gitu loh, ya kan? Seperti itu. Iya, jadi nggak di, iya nggak di dalam. Jadi nanti eh, yang kita ambilnya itu ininya nih, apa tuh linknya? Ini link nih, kelihatan link ya? Ini link kita copy, nah, kita copy, kemudian kita pindahin ke library kita. Ini yang tadi kita hapus dulu, oke? Kita hapus. Berarti kita insertnya dengan apa? Enggak dong, dengan embed ya. Ya link maksud dengan embed ya. Iya, dengan embed ya. Nah, insert ya jangan selalu tahu saya juga bacanya embed apa iya tahu terus baca aja sesuai tulisan. Itu nggak tahu saya bacanya. Embed atau embed gitu kan. Ka- Kalau nggak mau ngelihat sebelah, iya takutnya salah ya. Misalnya kita apa ember kali ya, jangan embed ember ya. Oke, enggak. Nah, kalau seandainya nggak mau lihat ke sini, kita boleh di sini aja langsung daerahnya, kliknya dua kali muncul, klik klik dua kali. Nah muncul nih
ada upload foto, drive, teks, kemudian cloud, dan ya kan, upload ya. Ini embed. Embednya di sini, lalu kita klik link yang tadi yang sudah kita copy di sini. Link apa? Link form, ya kan? Oke, baru ya kan? Insert. Keluarnya gitu juga. Kok gitu sih? Malu-maluin. Oh, tadi mau ngeluarin link. Nggak. Oh, bisa dikecil. Sorry, sorry, sorry. Dikecilin ternyata. Hmm. Oke, ya. Oke. Nanti kalau kalau di aplikasi nanti kan keluar. Jadi kita lihat previewnya. Bagaimana sih previewnya gini ya gitu. Lihat previewnya. Buku tamu. Ini kan kunjungannya tuh. Nah, ini kan bentuknya cuma sedikit. Bentuknya dikit kan? Nanti dia klik ini nih. Nah, bisa di scroll juga. Kan? Atau dipakai yang ini. Kalau ini dia buka linknya. Open Google Form. Tuh kan? Open Google Form. Bacanya apa tadi? Kita keluar dulu. Nah, open Google Form buku kunjungan a library. Atau langsung di sini dia di scroll, udah dicapin. Ya. Oke, kita close lagi. Kita kembali kepada edit. Itu tentang buku tamu. Nanti buku tamu ini bisa oh iya, jangan lupa teman-teman kan setelah ngisi buku tamu ini, kita lihat lagi ya. Ini kan setelah dia di apa tuh? Setelah dia di admit, di apa? Ya di admit ya. Setelah di admit kan dia nanti bisa apa? Bisa dibuatkan link di belakangnya kan. Ini kalau ini kan next. Tapi selanjutnya kita kalau setelah next itu berarti 2 halaman. Oh dia syaratnya harus diisi. Nanti kita bisa buatkan linknya. Nah, nanti fungsinya adalah buat link. Saya sih punya idenya begini Bu Hanum. Jadi perpustakaan saya itu link yang saya kasih itu bukan link perpustakaan saya, tapi yang saya kasih itu adalah link buku tamu. Jadi kalau begini kan Bu Ami, kalau begini kan dia mau isi buku tamu atau enggak seterah dia kan, sadaran kan? Iya nggak? Dia kalau nggak mau klik ini boleh dong, ngapain gitu. Betul nggak? Tapi kita berharap buku orang itu baik-baik lah. Penting kita bikin pesan. Saya sih nanti ngelinknya gini, eh, perpustakaan digital, tapi yang saya link itu adalah Google Form dulu. Ya, ngisi kunjungan dulu, baru dia bisa masuk ke perpustakaan kita. Ya, kan gitu ya, bisa begitu kan ya? Oke, itu kiranya pengembangannya. Oke deh. Eh, ini juga masih bisa dihias, bisa dihias juga ini kan. Nanti di sini juga bisa dikasih teks. Ini juga masih bisa dikecilin kok. Nih gini, tuh. Nah, di sini bisa kita supaya ini kita bisa isi foto di sini. Oke, kita punya foto. Misalnya ini kita foto. Oh, keren banget Bu kalau kita mengekspor ini saya mah paling baru berapa persen kemampuan Google saya ya. Karena saya baru dapat. Nah, saya kan harus memintarkan guru-guru saya. Kalau guru saya nggak ngerti apa-apa, dia nanya keluar, saya ngerepot dengan saya aja minterin. Makanya Bu Temi mana Bu Temi? Makanya saya jadi pembina ini kan edutech. Padahal pakar-pakar semua yang jadi pembinanya malah ini orang nggak paham. Mungkin karena jabatannya kali ya. Oke. Nah ini bisa kita taruh foto. Nah di sini kita bisa taruh teks, ya kan? Bagi para pengunjung. Oh enggak. Bagi para pengunjung harap mengisi bla 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 ya. Mengisi buku tamu dan silahkan memberikan masukan misalnya. Boleh lah. Atau sesuai kalimat apa aja yang Bapak Ibu suka. Oke. Ini juga boleh diginin. Lah. Oke. Nah, Bapak Ibu
Kita kan nggak nyaman ya, kok ini nyambung gini langsung ini antara covernya, cover dengan ini kita mau pisahin. Nah, kalau mau pisahin sebelum tadi dibikin, Bapak kita bisa pisahkan dengan garis. Alat yang bisa memisahkan ini sebenarnya udah terpisah dari sisi warnanya beda ya. Tapi kalau mau pisahkan boleh dibikin spasinya cuma satu, yaitu diver. Di sebelah insert ini ada tulisan divider. Nah, divider. Nah, ini dividernya kita belum, sorry. Nih, kita taruh di sana. Tinggal ini dividernya tinggal pindah-pindah doang. Tempelin ke siapa tempelinnya? Ke foto yang tadi. Nah, kan kita akan terpisah ya. Sudah mulai terpisah ya. Jadi kalau tadi kan nempel. Kita hilang. Iya, atau Pak, ini gini. Kita pindahin tadi. Tadi kan ada di bawah ya. Kan ini ada kelihatan garis ya biru ya. Kita tarik nih. Nah, tarik sampai dia nempel di bagian atas. Maka dia akan terpisah. Kalau biru kurang asik ya ganti aja yang lain. Ini juga ini abu-abu gitu kan boleh. Sesuai selera lah. Nah, kemudian mau masukin apa lagi? Picture sudah, Google Form juga sudah kita masukkan dan banyak file-file lain ya. Oke, misalnya saya dulu pernah kita ambil contoh beberapa, misalnya teman-teman pernah saya berikan ini ya, untuk melihat apa saja sih yang kita punya di site kita klik aja logo site ini. Logo site ini berarti kita menuju Google Site yang tersimpan atau mencari site awal lagi ya. Kita masuk ini set-set yang sudah saya pernah buat website. Ya. Ini my library yang kita ini ya, my library yang baru kita buat ini sudah langsung tersimpan. Ini kumpulan portofolio saya. Atau kita buka aja ini contohnya ini. Ini kumpulan library. Nih, ini udah saya kirim ke grup kalau dan itu Bapak Ibu, Bro and Sis, kumpulan library yang saya kirim linknya di grup sejak awal saya buat itu sudah banyak perubahan dan saya tidak perlu share link lagi karena dia juga akan ikut berubah di link yang otomatis berubah walaupun usianya sudah 2 bulan, 3 bulan, berapa bulan sih kita library 2 bulan ya? Agustus, ya udah hampir 2 bulan. Ya, oh iya 2 bulan ya Agustus ya, Agustus berarti ini udah berubah banyak nih. Ini coba kita buka deh, kita buka. Tampilannya saya sudah mulai memperindah. Tadi tidak apa bannernya atau picture depannya, picture covernya tidak lagi yang apa yang apa tuh yang diam, tapi dia saya sudah masukkan yang bergerak. Ini kumpulan library sekolah apa gitu. Ini loadingnya agak mulai lama. Kenapa? Karena dia sudah mulai banyak. Oh, lihat. Page-nya itu udah banyak, ada beranda, kumpulan karya, link library, buku teks Oxford, saya punya. Jadi saya punya link melinkkan dengan ini, dengan Oxford ya, perpustakaan Oxford, materi webinar, media news, dan dia tidak hanya berupa page saja, tapi saya sudah ada apa namanya uh, sub 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 page, ya sudah ada subnya, sudah ada sub page, sub halaman ya, sudah ada sub halamannya. Ini sudah punya link-linknya juga. Ini juga, oh ini nggak ada, oh, sorry, ini nggak ada buku teks Oxford, buku teks Oxford yang saya simpan di sini. Terus ini materi webinar dari awal sampai akhir materi. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu buka link ini aja cari di situ saya bilang. Jadi saya nggak ngelainin terus secara apa parsial, langsung semua kebutuhannya ada. Susunan materi yang saya berikan, kemudian bisa ini videonya bisa di-download. Buku juga bisa di-download. Ini materi-materinya nih di YouTube channel saya yang saya nggak keniatan bikin channel, akhirnya bikin channel juga karena kebutuhan. Jadi nggak perlu di subscribe, tapi kalau ketemu ya subscribe juga boleh nggak apa-apa. Apalagi
Kemudian ada media news. Saya bikinkan media news itu apa? Kemarin tuh apa yang saya taruh nih? Kita tunggu apa yang terbuka. Oh ini sepertinya ada file, ada koran, nah ini ya ada koran nih. Jadi koran digital yang kita punya kita bisa masukkan di sini terkait apa Harian Jogja, ada Surya, ada Kompas, ada Republika, ada Ruang Belajar, dan ini file-file file-filenya dalam bentuk PDF. Kemudian ini kumpulan kisah sukses kepala sekolah SMA, kumpulan best practice 2019 para kepala sekolah berprestasi dan sebagainya. Jadi kita banyak sekali bisa masukkan ke dalam perpustakaan ini. Hmm, ini contohnya. Seperti tadi kita kalau lari ke beranda. Nah, ini kan saya membuat ini jadi tidak statis ya, tapi sudah ada GIF-nya. Ini kita bisa insert tidak hanya foto tapi GIF. Kalau yang kalau ini kan ini foto saja kan, saja nih yang ini. Tapi kita sudah bisa ini masukkan. Jadi halaman website kita kalau ada yang buka pertama yang mereka lihat itu adalah gambar bergerak. Kebetulan ini saya buat dengan ya webinar teacher talk dulu. Ya, bikin GIF sendiri. Ini kan menggunakan kalau yang ini pakarnya Bu Mega nih, mana Bu Mega? Ya, kalau ini pakarnya Bu Mega. Oke, saya bannernya dikecilin. Nah, itu kayak gini. Nih, jadi ini nih kata sambutan, ya kan. Teman-teman, ini kata sambutan ini kelihatannya kata sambutan doang ya? Tulisan ini ya? Padahal kalau kita aktifkan banyak tulisannya. Nih, kita aktifkan ya, preview ya. Kita tinggal klik kata sambutannya maka keluar kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja-pujiannya kalau bla 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 bla. Gitu kan. Saya mengucapkan special thanks kepada Coach Andin Novarisa dan Master Catur Yoga Maining dia. Karena saya yang banyak belajar dari Catur Yoga, tapi sertifikat Google Set saya dikeluarkan oleh Coach Andin Novarisa. Kalau setahu saya Andin Novarisa ini AI deh, cuman AI mana saya nggak tahu nih. Dia yang bikin acara dan saya ikut waktu nungguin istri di dalam mobil waktu dia kuliah, nggak lama tungguin. Saya ikut webinarnya itu di dalam mobil tuh, Google Set ini. Ya, saya buka HP, saya kerjain di laptop. Oke. Nah, jadi kata sambutannya kan nggak butuh space yang luas kan, tapi kalimatnya ada. Kita pakai apa? Pakai yang di sini. Tadi apa tuh? Ini apa collapsible text. Ya. Jadi teks itu bisa dikolapskan, bisa disimpan, dikolaps. Collapsible text. Iya. Ini kan kalau karena kita punya kalau sekali kita buka ini adalah ruang edit bukan ruang preview ya. Ruang preview itu kalau saya kirim linknya ke Bapak Ibu, kalau saya kirim link ke Bapak Ibu maka Bapak Ibu nanti pada saat membuka klik kata sambutan maka dia akan terbuka. Kata sambutan kalau sekarang nggak kelihatan. Ini foto-foto acara webinar. Oke deh kita preview ya. Preview. Ini previewnya kalau previewnya dalam bentuk laptop seperti ini lebar. Tapi kalau dalam tablet dia agak mengecil. Ini tablet ya. Tablet. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya tablet bentuknya begini. Kalau Bapak Ibu nanti bukanya di smartphone atau di HP bentuknya begini, lebih kecil nih HP-nya. Nah, ini bentuk bentuk tampilan di HP kita nanti begini nih tuh, nggak lebar, jadi langsung ke bawah. Nanti kalau kita jalankan kursornya kata sambutan kita klik, nah seperti tadi keluar kata sambutan. Terus, ya kan? Terus. Kalau kita mau balikin berarti kita klik lagi kata sambutannya, dia akan tertutup. Foto-foto acara webinar ini sebentar. Kalau ini saya buatkan dia otomatis jalan sendiri, ya kan? Dia berganti sendiri. Karena dia automatically move gitu. Kalau dia manual berarti kita harus gerak-gerakin, gerak-gerak. Ya. Oke, foto webinar. Terus apa lagi? Ini live streaming channel YouTube acara webinar yang ini. Kalau ini bukan saya yang bukan tergantung ke saya, tergantung dari leads in. Kalau dia leads innya terus mempertahankan channelnya berarti ini tetap ada. Kalau hapus berarti nanti hilang. Karena bukan saya yang punya ya.
Ya ini kan bikinannya, oh itu kan udah nggak ada tuh Bu Ami, itu list ini dikemanain? Oh, iya ini kan, iya ini harusnya kalau seandainya ini tergantung dari Mbak Winda nih, Mbak siapa sih yang ngatur ininya, channelnya? Ini channel YouTube yang acara webinar saya itu, kan di ada, kok ini nggak connect? Iya, ini kan linknya emang link YouTube. Bisa, bisa, bisa. Oh bisa, bisa, bisa. Iya, boleh pakai YouTube sendiri. Ini kan kebetulan saya nggak punya tuh. Ini bisa aja sih, saya ambil, saya upload yang di LinkedIn, lalu saya taruh channel saya, lalu masuk channel saya kan. Jadi tergantung saya kan. Iya, 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 bisa sih. Jadi tinggal nanti di download di YouTube-nya, lalu masukkan ke channel YouTube kita, lalu nanti tinggal di embed di sini kan. Hah? Oke. Silakan lihat-lihat kumpulan KP peserta Teacher Talk 10. Nah, di halaman itu kita bisa connect nih jadi kita tidak perlu klik halaman di sini nih, Branches, kan di sini banyak halaman nih. Oh ya, kalau di laptop kan ada di sebelah kanan atas ya, di tab ya, nama-nama halaman page-nya kan, nama-namanya kan. Kalau di HP di mana kok nggak ada ini nih, tiga garis ini nih. Tiga garis ini kalau kita klik akan keluar semuanya. Bla. Tuh, keluar semuanya. Beranda, kumpulan karya. Kalau seandainya kita mau buka halamannya, kita buka ini, klik. Jadi klik yang tiga tadi, nah, tiga garis yang sebelah kiri atas ya, di samping logo kalau buka HP. Oke. Kemudian kalau seandainya nggak mau buka menunya, bisa langsung sini nih, saya sambungkan kumpulan karya. Jadi saya sambungkan, klik, kalau kita klik akan muncul kumpulan karya. Nah ini karyanya banyak sekali Bapak Ibu nih. Ini karya peserta kita yang ngirim nih, ya, yang ngirim semuanya yang kemarin itu. Ini semuanya library mereka semua nih. Kalau kita klik nih, yang menarik yang dari SMA 26 mana ya? SMA 26, keren. SMA 26. Iya, iya, Mbak siapa? Iya, kayaknya ini nih. Kalau kita klik. Mbak, oh jadi Nangor ini. Ini kerjaannya salah satu peserta ini bagus-bagus kok. Pelajaran, mereka sudah punya tuh. Mereka sudah upload buku pelajaran, buku siswa IPA kelas 9 semester 1. Oh iya, betul. Coba kita lihat yang dari Kairo ya. Nah tadi, nanti kita back. Nanti Bapak Ibu kalau ada hambatan, kalau ada masalah ya tinggalin aja, tanya aja. Biasanya terkait dengan buka tutup link, itu sering ketemu masalah. Ya. Ah, iya publish. Mana sih? Enggak, saya kalau di sini saya buka tabnya itu tutup sama ini menu Zoom. Nggak kelihatan. Menu Zoom yang saya di atas ada ya. Nggak hilang kok Bu, nanti terus aja. Nah, terus nanti kalau sudah dipublish, oke, oke, selesai ya. Jadi sekarang kita kembali ke ini, kembali ke laptop yang kita bikin tadi. Kita sekarang latihan publish ya. Kita latihan publish mana nih? Bukan ini ya? Ini bukan? Oh bukan. Ya, kayaknya ini nih. Ini benar nih. Ah ini pasti benar. Ini bukan? Bukan ini. My library. My library. Ayo satu dua tiga cepetan dong. Nah ini kan punya kita nih. Anggaplah ini udah untuk saat ini inilah karya kita ya. Ini karya kita. Setelah itu kita ingin publish dong. Nah publishnya itu sebelah kanan atas nih. Sebelah kanan atas ada tulisan biru. Dipublikasikan kalau dalam bahasa Inggris atau publish kalau dalam bahasa Indonesia ya.
Nggak usah, nggak usah dipublish dulu. Nanti kalau sudah mau niat publish baru dipublish. Kalau belum jadi ya close aja. Nanti juga pas buka Google Sheet akan kebuka sendiri menu kita itu. Oke, cukup Bapak Ibu. Ya, ya, ya bisa, bisa kalau di HP Ibu itu akun untuk masuk ke HP-nya itu sama dengan akun Google yang Ibu gunakan untuk membuat Google Sheet-nya. Kalau akunnya, ya, yang penting akunnya disesuaikan. Wah, kita udah bicara 1 jam 10 menit loh.